Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kita bertemu lagi di sore ini, di petang ini, dan berita duka, berita pilu yang datang dari FIGC, Federasi Sepak Bola Italiano, yang sedang berduka 3 kali berturut-turut Piala Dunia hanya menjadi penonton setelah tadi malam dihancurkan oleh Bosnia Herzegovina. Kacau. 3 musim berturut-turut tim sebesar Azzurri atau The Nerazzurri harus hancur lebur setelah adu penalti melawan Bosnia Herzegovina dengan kedudukan 4-1. Sungguh miris. Panggung Italia seolah-olah roboh betul-betul. Tidak disangka Bosnia mampu menyumbangkan rasa malu buat Italia. Lagi-lagi selalu menjadi hal minus, selalu menjadi hal yang kurang ketika Piala Dunia itu tidak disertai dengan Italia, karena selalu menjadi cerita, selalu menjadi bahan yang menarik, karena Italia adalah tim yang selalu sampai di 4 besar atau sampai di semifinal dan bahkan sampai di final, dan bahkan memenangkan Piala Dunia ya, kalau tidak salah. Kalau salah ya salah gitu. Tapi terlepas dari itu, kita tahu sejarahnya di masa-masa Roberto Baggio, zamannya Donadoni, zamannya Maldini, itu menjadi tim yang sangat diperhitungkan, timnas yang begitu bergengsi, sehingga fansnya begitu saking bangganya, saking pedenya dengan tim Italia, dengan timnasnya Italia, timnas Italia. Tapi lagi-lagi bola itu bundar dan harus terdepak dari Piala Dunia. Perhelatan Piala Dunia tidak menjadi kontestan dan hanya menjadi penonton. Itu sangat miris, kasihan. Padahal fans Nerazzurri atau tim Azzurri ya, saya lupa lagi antara Nerazzurri dan Azzurri. Tapi intinya para pemain dari timnas Italia lagi-lagi
harus merasa merugi. Berbeda dengan Indonesia yang sudah tidak bisa dikatakan lagi. Ya, kita akan lihat apakah di kontestan Piala Dunia kali ini, apakah wajah-wajah baru timnas dari negara yang tidak pernah muncul di Piala Dunia, atau sebagian besarnya masih dengan tim-tim yang bahula. Tapi melihat kondisi tim Italia, sebenarnya tim Italia itu berada di atas rata-rata. Tidak mungkin hancur lebur begitu saja. Cuman entah apa penyebabnya, kita tidak tahu. Lagi-lagi Italia harus bersabar dan bersabar. Sungguh disayangkan memang. Terlepas dari itu, beberapa tim mungkin terlihat dari kemarin Inggris dengan melawan timnas mana dan memenangkan pertandingan, kalau tidak salah, saya lupa lagi. Jadi kita akan lihat apakah negara-negara langganan Piala Dunia ini akan terkapar menjelang Piala Dunia. Karena ini tinggal beberapa bulan lagi. Tinggal hanya ya penyelesaian dalam perhelatan ini, siapa yang akan tertunjuk dan terpilih. Tapi memang tim-tim yang tidak pernah muncul itu selalu menjadi kuda hitam dan selalu menjadi ancaman negara-negara besar. Contohnya Prancis dulu yang bubuk oleh Senegal. Terus ya cerita Italia yang kelam hancur oleh Korea Selatan. Jadi sekali lagi, terlepas dari kontroversi kelamnya sisi keputusan wasit, kita tidak bisa memastikan apakah itu memang betul-betul kontroversi atau tidak. Tapi dengan adanya kondisi ini, tim-tim besar sudah mulai rontok masa jayanya. Malah negara-negara yang tak diperhitungkan bisa sampai di final. Itu sesuatu banget. Kita tidak tahu sebegitu berkelasnya liga-liga Eropa. Kalau kita mau ngomong, ya sekelas-kelasnya liga Eropa hanya mengembangkan atau ya membuat negara-negara kecil dengan pemainnya yang memang punya skill individu dan alami itu berkembang pesat.
sehingga mungkin karena kebanyakan negara-negara kecil punya pemain yang berada di kompetisi-kompetisi liga-liga Eropa, maka satu dua kemungkinan kelemahan dari tipe-tipe permainan timnasnya sendiri sudah terbaca dengan pola yang ada, mungkin seperti itu. Atau mungkin juga berbeda dengan ketika pelatihnya dari luar, mungkin skema yang dipakai mungkin tidak semirip cara bermainnya timnas Italia sendiri. Itu begitu kalau kita mau lihat. Karena beberapa tahun kayaknya beberapa periode ini Italia itu selalu di bawah pelatih Italinya sendiri. Jadi mungkin itu menjadi salah satu kelemahan, karena metode atau skema yang dipakai mungkin sudah terbaca. Oh, begini saja. Nah, mungkin seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, karena tim lain juga ketika mendatangkan pelatih dari luar negeri itu tidak malah lebih bagus. Jadi ya mungkin faktor keberuntungan dan faktor kesialan. Oke teman-teman, cuap-cuap kita terkait dengan Italia yang bubuk. Gennaro Gattuso yang menjadi pelatih dengan beribu penyesalan, meminta maaf karena seharusnya ini tidak terjadi apa yang sempat kita dengar. Seperti itu yang dikatakan oleh Gennaro Gattuso. Pemain yang dahulu adalah pemain temperamen, dan ketika menjadi pelatih dia harus menundukkan kepala dan merasa sangat berat ketika timnya harus hancur. Oke, demikian teman-teman cerita ngalor ngidul terjelas kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.